kelas A22 NIM 22087AF. Penugasan saya kali ini dari mata kuliah Etika Farmasi, yaitu bagaimana cara kita menyikapi suatu kasus. Kasusnya sebagai berikut. Contoh kasus. Salah satu keluarga Anda adalah penderita hipertensi yang mengonsumsi obat amlodipin 10 mg. Pada suatu waktu, keluarga Anda tersebut mengunjungi rumah Anda karena ada acara keluarga. Namun dia lupa membawa obatnya dan sudah 3 hari tidak mengonsumsi obat tersebut. Karena beliau tahu Anda bekerja di apotik, maka dia meminta Anda untuk dibelikan amlodipin 10 mg sebanyak 1 box sekaligus sebagai stok obat di rumahnya. Pertanyaan yang pertama, apakah yang akan Anda sampaikan kepada keluarga Anda? Yang akan saya sampaikan kepada anggota keluarga saya yaitu saya tidak bisa membelikannya obat amlodipin sebanyak 1 box tanpa resep dokter, tetapi saya akan menyarankan alternatif lain seperti pergi konsultasi ke dokter dan memeriksakan tekanan darah. Saya juga akan menyuruh keluarga saya untuk memulai pola hidup sehat seperti memakan makanan yang bergizi dan mengurangi makanan yang berminyak atau berlemak serta mengurangi konsumsi garam agar tekanan darahnya tidak tambah naik. Sutri, Ya, duduk kita ntar. Kenapa, Ki? Moka ini suruh beli obat amlodipin karena 3 hari banyak tidak minum obat amlodipin. Baru Moka 1 dos untuk sebagai stok. Mohon maaf Tante, ini obatnya yang kita suruh beli termasuk golongan obat keras, jadi harus beli pakai resep dokter untuk menjaga keselamatan dan keamanan dari resiko interaksi obat dan efek samping. Terus ini 3 hari Maki juga tidak konsumsi obat, jadi sebaiknya pergi Maki dulu konsultasi di dokter sama periksa tekanan darah. Sama jangan tunda-tunda minum obatnya kalau mau cepat sembuh. Rajin-rajin juga pergi kontrol tekanan darah karena sempat nanti normal di tekanan darah baru masih kita minum obatnya nanti kena hipotensi atau di bawah normal lagi tekanan darah bukan lagi di atas normal. Saya sarankan juga sebaiknya mulai pola hidup sehat Tante, seperti rajin berolahraga, makan makanan yang bergizi, hindari makanan yang berlemak, berminyak, sama kurangi konsumsi garam supaya tekanan darah tidak tambah naik atau tambah parah. Oh iya, kalau begitu cepat dulu pada ke dokter, baru minta resep, lalu disuruh untuk berikan ke obat amlodipin. Iya Tante. Pertanyaan yang kedua, mengapa Anda mengambil sikap seperti itu? Mengapa saya mengambil sikap tersebut? Karena saya sebagai orang yang bekerja di apotik tidak boleh sembarangan memberikan obat tanpa resep, walaupun sebelumnya pasien sudah mengonsumsi obat tersebut. Selain itu, saya juga harus melindungi pasien dari penggunaan obat yang tidak rasional untuk menjaga keselamatan, keamanan, dan resiko interaksi efek samping obat. Apalagi yang dia minta yaitu membelikan obat sebanyak 1 box. Dan bukan semata-mata karena uang dan dia keluarga saya harus mengiyakan permintaannya karena saya sudah terikat dengan sumpah yang pernah saya ucapkan, yaitu bahwa saya sebagai tenaga kesehatan dalam menjalankan tugas atas dasar kemanusiaan, tidak membeda-bedakan pangkat, kedudukan, golongan, bangsa, dan agama, serta memberikan obat keras tanpa resep dokter merupakan pelanggaran kode etik dalam pelayanan kefarmasian, dan mengambil keuntungan di atas kerugian orang lain merupakan perbuatan dosa. Karena penggunaan obat keras tanpa resep dokter atau takaran yang tidak sesuai dapat menyebabkan kematian.
Maka dari itu saya menyarankan keluarga saya sebaiknya untuk konsultasi ke dokter dan memeriksakan tekanan darahnya. Karena dia juga sudah 3 hari tidak minum obat, sempat tekanan darahnya berubah, jadi dokter bisa menyesuaikan takaran obat yang sesuai dengan tekanan darahnya. Mengapa saya menyuruh keluarga saya untuk rajin mengontrol tekanan darah dan tidak menunda-nunda minum obat? Karena ketidakteraturan penderita hipertensi dalam mengontrol tekanan darah dan menunda minum obat dapat mengakibatkan komplikasi pada penyakit hipertensi, sehingga dapat mengakibatkan kerusakan pada organ otak. Karena hipertensi yang tidak terkontrol dapat mengakibatkan stroke, kemudian kerusakan pada jantung. Mengapa saya juga menyarankan keluarga saya untuk menjaga pola hidup sehat? Karena walaupun dia rajin mengonsumsi obat, tidak menunda-nundanya, tetapi pola makan atau pola hidupnya dia tidak jaga, maka obat juga tidak bisa memberikan efek yang efektif atau tidak bekerja dengan baik. Itulah tadi cara saya menyikapi sebuah kasus tersebut dan mengapa saya mengambil sikap tersebut. Dan mohon maaf apabila ada kesalahan, izin undur diri karena lebih baik sadar diri daripada memaksakan kehendak diri sendiri.